Film animasi ini karena dia menceritakan tentang hubungan ayah dan anak, sangat bagus sekali untuk bisa ditonton bersama keluarga. Karena film ini SU ya, untuk segala umur dan film animasi, dan ini adalah salah satu film legendaris buatan Disney. Cinefox. Kita kembali di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Halo, seneng banget sekarang kita kembali lagi di segmen Cinefox. Bener banget, dan tadi kita sudah membahas satu film pertama kita yang juga tayang di bioskop tanggal 13 November, yaitu film Gladiator kedua, Sobat Fox. Berikutnya kita akan membahas soal film yang masih ada hubungannya dengan ayah, karena memang hari ini diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Aduh, sedih banget. Tapi juga terharu karena Hari Ayah tuh kan baru aja ya dirayakan. Karena sebelum-sebelumnya kita selalu identik dengan Hari Ibu. Dan sekarang setelah sekian lama kita merayakan yang namanya Hari Ayah. Jadi Roro terharu banget. Bener karena sih. ada berbagai generasi tuh gak pernah ngerayain Hari Ayah. Ini kan baru diperingati tanggal 12 November tahun 2016, which mean berarti butuh proses untuk bisa mengenalkan Hari Ayah Nasional ini ke seluruh penjuru Indonesia. Betul. Termasuk mungkin kamu punya kedekatan tersendiri untuk ayah, atau bahkan kamu selama ini selalu lean on, kayak berpegang terus pada ayah. Ini cocok banget karena film berikutnya kita akan membahas satu film animasi, tapi memang agak lama, Sobat Fox. Betul. Film animasi ini karena dia menceritakan tentang hubungan ayah dan anak, sangat bagus sekali untuk bisa ditonton bersama keluarga. Karena film ini SU ya, untuk segala umur dan film animasi, dan ini adalah salah satu film legendaris buatan Disney. Bener banget, dan ini sepertinya sudah beberapa kali tayang di TV, tapi sekarang juga masih bisa kamu tonton di layanan OTT yang tersedia. Nah, kita lagi ngomongin satu film yang kita yakin kamu sudah familiar, yaitu adalah film Finding Nemo. Pasti anak-anak udah sangat familiar dengan jalur ceritanya, kemudian juga dengan pemeran-pemerannya karena emang menggemaskan gitu ya. Ya, dan film ini pertama kali rilis di tahun 2003. Wow, lama sekali. Tapi masih tetap berkesan di hati karena memang film ini dari segi cerita memang sungguh unik, epic dan juga. Betul, dan juga membawa kita semua ke pengalaman bawah laut. Bener banget, tapi versi animasi. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang film Finding Nemo ini, kita lihat dulu, ini dia trailernya. Dory, do you see anything? Ah! Something's got me! That was me, I'm sorry. I see a light. What is it? It's so pretty. I'm feeling happy, which is a big deal for me. I want to touch it. Ooh. Hey, come back. Come on back here. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. I don't get it. I gotta find my son Nemo. Fish are friends, not food. Grab shell, dude. Grab one. No hurling on the shell, dude. Okay, just waxed it. Duck! That's not a duck, it's a pelican. Everybody hold on! Little help over here. Somewhere beyond the sea. How's it going, Bob? You know I speak whale. Come back. Just as well, he might be hungry. Don't worry, whales don't eat clownfish, they eat krill. Swim away! Oh look, krill! Now watches the ships that Move, Dory! Nice.
Itu tadi satu trailer dari film Finding Nemo yang pertama yang diproduksi tahun 2003 Sobat Fox. Ya, dan film ini sangat heartwarming banget dan bisa membawa keceriaan. Jadi buat Sobat Fox semua mungkin yang lagi nggak mood atau lagi sedih, langsung aja cus nonton film ini karena film ini pasti bakalan ngerubah mood kamu. Bener banget, disajikan dengan animasi yang pada waktu itu keren banget, tapi sampai sekarang juga masih keren juga sih sebenarnya. Klasik ya sekarang kalau kita lihat ya. Bener. Dulu sih rasanya udah canggih banget ya, Ro. Iya bener. Tapi tetap aja lah ini jadi kayak film legendaris yang patut Sobat Fox semua nonton. Bener banget. Secara garis besar dramanya cukup minim, banyak banget cerita-cerita serunya. Tapi ada juga bagian yang mungkin agak sensitif kayak Ivan. Mungkin ada part yang kayak kita ngerasa sedih, kita ngerasa kehilangan, dan kita diperkenalkan dengan banyak emosi. Serta di film ini aku juga menangkap ternyata film ini mengajarkan kita untuk menghargai satu sama lain dengan berbagai perbedaan. Kan ada ikan berbagai dengan ras, kemudian ada penyu dan lain sebagainya. Ya, menarik sekali karena ikan-ikan yang berbeda di dalam lautan ini seperti menggambarkan tentang perbedaan manusia. Bener gak sih? Bener. Dan juga ini juga berpusat cerita pada seorang ayah yang kehilangan anaknya karena anaknya terbawa arus, dan dia kemudian mencari di manakah anaknya, dan dia bertemu dengan seekor ikan yang menjadi sahabatnya. Bener banget. Jadi ada 3 tokoh yang dimention di film ini, dipusatkan di film ini Sobat Fox. Ada Marlin sebagai ayah dari ikan badut ini, kemudian Nemo otomatis anaknya dari ikan badut. Kemudian akan ada ikan bluefish gitu, akan regal blue ya sebutannya, ada namanya Dory. Yang selama ini ternyata aku tuh kebalik-balik, Ro. Kenapa? Aku berpikir Dory itu adalah ayahnya dari Nemo. Ya, dan juga si ayah ini harus ketemu dengan Dory. Nah, si Dory ini tuh orang yang sangat unik. Seekor ikan yang sangat unik karena dia punya hal yang sangat dia tuh optimis dan juga itu membawa si Marlin jadi semakin bersemangat, dan ada aja ceritanya selama perjalanan menuju ke Sydney. Bahasanya kalau zaman sekarang ada aja gimmicknya Sobat Fox, karena emang si Dory ini punya problem dengan ingatan jangka pendeknya. Jadi kayak semacam apa yang diucapkan 5 menit yang lalu akan otomatis lupa. Bener banget nih, Dory ini memang karakternya sangat unik. Ya. Jadi dia kayak gampang pelupa dan dia pede banget dong. Bener. Dia bisa ketemu pokoknya dia ini tuh begini, nah ayo maju terus, ternyata itu adalah ikan pemangsa. Ini tapi dari segi pengisi suara aku rasa Ellen ini cukup berhasil di film ini dan menerima banyak banget pujian. Karena walaupun sebagai supporting animasi, dia berhasil menghidupkan si Dory ini menjadi karakter yang cukup kuat di film ini. Bener banget. Dan juga di film ini sukses untuk menggambarkan kisah tentang cinta ayah kepada anaknya. Bener. Karena ayahnya melakukan berbagai macam usaha dan juga kekhawatiran si Marlin itu juga nampak sekali di dalam cerita film ini. Bener banget. Dan ini adalah salah satu penggambaran perjuangan seorang ayah dalam seekor ikan, gimana bahasanya ya, pokoknya untuk bisa kembali bersama dengan anggota keluarganya, ternyata akan melakukan apapun termasuk harus membahayakan dirinya bisa naik ke daratan begitu. Bener banget. Dan buat Sobat Fox semua yang belum tahu nih film Finding Nemo, karena ya mungkin udah 11 tahun yang lalu ya, film ini sempat booming dan memenangkan Academy Award juga mendapatkan banyak penghargaan. Dan juga film ini merupakan salah satu film signature dari Disney dan memiliki Finding Nemo kedua juga ya. Bener. Finding Nemo kedua, bener. Walaupun di Finding Nemo punya pemusatan love center dari aktor atau tokohnya berbeda, tapi masih menjadi salah satu tonggak sejarah di mana selain princess-princessan, si animasinya Disney ini juga berhasil mengangkat dengan tema yang lain. Ikan-ikanan. Selain princess-princessan, Disney juga mengangkat tema tentang ikan-ikanan. Karena bener banget Sobat Fox, karena si Nemo ini si ikan badut yang masih kecil ini memang jadi kayak favorit nggak sih? buat sobat-sobat muda Fox semua pasti tahu kan Nemo karena digambarkan sangat lucu dan juga pemberani juga ya. Karena dia juga melakukan usaha gitu untuk bisa lepas, karena si Nemo ini dimasukkan ke dalam akuarium di seorang dokter gigi yang sangat unik, karena si dokter gigi ini punya satu pasien
anak kecil yang sungguh luar biasa nakalnya. Aktif banget pokoknya. Kayak cobaan aja gitu ya. Tapi di film ini digambarkan dengan alur yang cukup bagus Sobat Fox, dimana kayak tidak ada pace yang kayak tiba-tiba renggang atau tiba-tiba kayak kosong. Walaupun padat tapi flow-nya sangat enak sampai akhirnya happy ending begitu. Benar banget. Meskipun banyak sekali apa yang melakukan adaptasi tentang kehidupan manusia untuk kehidupan ikan, tapi tetap aja cerita ini masih terasa realistis ya Van ya. Walaupun ini untuk seekor ikan, tapi kok dia bisa berpikir dengan pola pikir manusia. Tapi ini cukup realistis, nggak mengada-ngada dan sangat heartwarming banget sih kalau buat Roro. Benar banget. Tadi Roro bilang kalau film ini mungkin bisa menjadi salah satu jalan tengah ketika kamu sedang pengen ngajakin ponakan, anak untuk nonton bareng karena emang rate-nya semua umur gitu ya. Yes, nggak kerasa banget kita bakalan pindah nih ke salah satu film dengan tema ayah. Yang ini lebih banyak cerita tentang harunya, Van. Kalau tadi kan udah seneng-seneng nih. Iya, tapi tetap saja film ini juga bisa dibilang film klasik. Betul. Yang diperankan oleh Will Smith. Filmnya kayak apa? Kita tonton dulu yang satu ini. Di film ini kita bisa tahu kalau setiap orang ternyata punya tantangannya tersendiri, terutama buat yang memang sedang merintis sebuah keluarga muda dengan segala mimpi-mimpi di dalamnya, termasuk juga pengen memfasilitasi anaknya supaya juga bisa menggapai apa yang diinginkan. Itu ternyata tidak mudah gitu ya.